bertanya dengan sangat antusias gitu ya di kolom komentar setiap video yang gue upload. Mendengar kata glodok, kita pasti akan berpikir tentang suatu tempat yang pada masanya menjadi pusat orang berkunjung untuk mencari alat-alat elektronik. Dari waktu ke waktu, pasar glodok ini terus terjadi perubahan-perubahan, teman-teman. Sampai saat ini tahun 2024, perubahan itu selalu terjadi. Teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengetahui apa yang terjadi di pasar glodok saat ini, teman-teman. Cari apa, tanya-tanya dulu aja. Boleh Mbak, cari apa? Telepon, wireless, simil. Teman-teman, tawaran-tawaran seperti ini, teman-teman, itu sangat akrab ketika kita memasuki pasar glodok Jakarta Barat. Pasar glodok itu pernah mencapai kejayaannya di tahun 80-an sampai 90-an, teman-teman. Lebih dari 40% perputaran uang di Jakarta itu disumbangkan oleh glodok, teman-teman. Glodok itu sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, teman-teman. Tepatnya tahun 1629 Masehi, teman-teman. Kawasan glodok ini digerakkan oleh etnis Tionghoa, teman-teman, yaitu sebuah etnis minoritas yang sering diawasi pemerintah pada waktu itu. Teman-teman, perubahan rezim pemerintahan, perubahan sistem dagang itu mewarnai perjalanan glodok dari masa ke masa. Teman-teman, glodok sekarang itu katanya tidak seramai dulu, teman-teman, karena pasar online itu mulai menggilas glodok secara perlahan. Ya kalau seumpama dulu emang rame. Kalau sekarang mesti jauh sekali. Karena apa? Yang saya bilang itu mungkin dari servitas juga ada juga. Kalau udah ada aja mah dagang sepi, ditimpa dengan adanya online, ya tambah melempem lagi. Teman-teman, meskipun pasar glodok sudah tidak seramai dulu, teman-teman, tapi banyak sekali para pedagang yang masih bertahan di sini, di glodok ini, teman-teman. Berharap suatu saat pasar glodok ini mengalami perubahan ke arah yang lebih baik lagi. 12 tahun, 15 tahun lebih kurang. 12 tahun. Itu tahun berapa, Pak? Tahun 95 lah kalau saya. Ya. Waktu tahun 95 itu gimana suasana di sini dalam artian pasarnya? Pasar pembeliannya, daya belinya masih lumayan sih ya, tahun 95-an ya. Omset juga masih lumayan. 3 tahun ini, ke belakang ini, udah mulai agak turun. Makin tahun ya makin turun kayaknya omsetnya. Titik paling rendah di kawasan glodok soalnya rasa itu pada tahun berapa? Tahun sekarang Tahun sekarang. omsetnya merosot. Daya beli juga sama online, paling pengaruh online ya. Sama pengunjung kan udah kurang sekarang. Banyak-banyakan dia main online ya. Belinya di online. Teman-teman, sejumlah pedagang di glodok itu mengeluhkan sepinya pengunjung, teman-teman. Tapi benarkah glodok itu mulai ditinggalkan pengunjung, teman-teman? Data Bank Indonesia pada tahun 2017 bisa jadi jawabannya. Dari perputaran uang di Jakarta senilai 6 triliun rupiah per hari, percaya atau tidak, 30%-nya masih digerakkan oleh pasar glodok. Kami gambarkan perputaran uang di glodok. Omset per toko diperkirakan 20 juta rupiah per hari. Jumlah pedagang sentra Harko dan LTC Glodok adalah 4.400 toko. Dari 2 sentra ini saja, perputaran uang mencapai 88 miliar per hari. Padahal di Glodok ada 10 sentra perdagangan. Masih menurut data Bank Indonesia, seluruh perputaran uang sentra bisnis Glodok mencapai 2 triliun rupiah per hari. Jika begini, benarkah glodok berada di titik nadir? Ya, harganya kalau dibandingkan sama tempat lain jauh beda. Kalau misalkan di tempat lain harganya agak tinggi lah dibanding glodok. Lebih lengkap kok. Ada alkesnya juga. Kalau dulu kan cuma terkenal sama elektronik gitu. Bisa disimpulkan,
kawasan Glodok masih paling unggul dalam soal perputaran uang dibandingkan dengan sentra perniagaan lain di Jakarta. Karena sentra perniagaan Glodok adalah pasar niaga grosir yang memiliki jaringan perdagangan langsung dari negara produsen asal. Para pedagang pun mulai memanfaatkan platform online atau pasar online untuk berjualan.